Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-80. Kim Hong menjadi repot juga sesudah lawannya mempergunakan langkah-langkah ajaib, terutama sekali dengan adanya serangan-serangan hebat dengan senjata kaping. Belum pernah dia menghadapi senjata seperti itu, yang kadang-kadang dapat berputar demikian cepatnya, sehingga mengeluarkan suara mengiang-ngiang dan berdesing-desing. Dan juga harus diakuinya bahwa langkah-langkah ajaib kakek itu benar-benar luar biasa sekali. Bahkan keunggulannya dalam hal ginkang tidak banyak menolong. Gerakannya memang lebih cepat, akan tetapi dengan langkah-langkah aneh, tahu-tahu kakek itu sudah berada di belakangnya, dan sudah menghujaninya dengan serangan-serangan dahsyat. Beberapa kali hampir saja dia menjadi korban serangan mendadak yang datangnya tidak tersangka-sangka itu. Biarpun dia telah membalas dengan serangan-serangan dahsyat juga, namun tetap saja perpaduan antara senjata kaping dengan langkah-langkah ajaib itu membuatnya benar-benar kewalahan. Tiba-tiba saja nampaklah sepasang sinar hitam berkelebat, dan ternyata Kim Hong sudah mencabut keluar Hokmo Siang Kiam, sepasang pedang hitamnya. Dua batang pedang hitam itu segera digerakkan dengan kecepatan kilat. Lenyap bentuk pedangnya dan yang nampak hanyalah gulungan sinar hitam yang menyambar-nyambar seperti kilat, yang satu menahan gerakan kaping setiap kali menyambar ke arahnya, dan yang kedua membalas dengan serangan balasan yang dahsyat pula. Akan tetapi tentu saja Kim Hong juga menjaga perasaan Tianxin, maka dia tidak mau kalau sampai pedangnya melukai apalagi membunuh lawan. Oleh karena itu, begitu dia sudah berhasil memecahkan desakan lawan, dan kini berbalik dia mendesak dengan ilmu pedang Hokmo Kiam Sut yang lihai, tiba-tiba dia melihat bayangan kaping menyambar ke arah kepalanya. Dia tidak menangkis, melainkan cepat menundukkan kepala, dan gerakan kepalanya yang mengelak ini dilakukan dengan keras-keras. Lawannya hanya mengira bahwa gadis itu mengelak dengan menggerakkan kepala, tidak tahu bahwa dengan gerakan kepala itu, tiba-tiba saja sanggul rambut Kim Hong terlepas. Lantas gumpalan rambut itu mengirim totokan ke arah pergelangan tangan lawan. Liang Sim Cincin sama sekali tidak pernah menduga akan serangan hebat ini, dan tahu-tahu pergelangan tangannya telah tertotok, membuat jari jemari tangannya yang memegang kaping menjadi lumpuh, dan tentu saja kaping itu terlepas dari pegangannya. Saat dia hendak menyambar kaping itu dengan tangan, dua sinar pedang menghalanginya. Terpaksa dia meloncat mundur hingga kaping itu menggelinding di atas tanah. Kakek itu menarik napas panjang dan berkata, "Sungguh luar biasa sekali kepandaian Nona. Aku yang sudah tua dan tidak berguna ini mengakui keunggulanmu." Kim Hong menyimpan sepasang pedangnya lalu menjura sambil tersenyum. "Terima kasih Lo Qianwei telah mengalah, dan aku pun tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga kecuali orang-orang yang berbuat jahat. Aku tak berani mengangkat diri sebagai pendekar, akan tetapi saat ini tidak ada sedikit pun niat jahat dalam hatiku." Dan dia pun mundur. Tianxin meloncat maju ke depan. "Kuharap Cui sekalian dapat menginsyafi keadaan kami berdua. Kami tidak sengaja memusuhi Kunlun Pai, dan tentang sikap kami terhadap para penjahat, hal itu tak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Akan tetapi kami telah datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan semuanya, bukan untuk membiarkan diri ditangkap karena kami tidak merasa bersalah. Maka, jika masih ada yang penasaran dan hendak memberi hukuman kepadaku, silakan maju, selagi aku berada di sini." Kata-kata ini cukup keras. Wajah kedua orang pemimpin Kunlun Pai sudah berubah merah, karena penasaran dan marah melihat betapa dua orang di antara tamu-tamu mereka sudah dikalahkan oleh dua orang muda pengacau itu. Kesalahan-kesalahan lama dari pendekar sadis belum diadili,
Tapi kini telah dibuatnya kesalahan-kesalahan baru dengan menandingi dan mengalahkan 2 orang tamu terhormat dari Kunlun Pai, yang berarti sudah menghina Kunlun Pai pula. Mereka sudah bangkit dan hendak maju, akan tetapi pada saat itu pula Han Tiong sudah meloncat ke depan. Wajah pemuda ini agak pucat ketika dia menghadapi Tianxin. Bagus sekali, Cheng Tianxin, engkau memang gagah perkasa. Nah, coba sekarang kau perlihatkan bagaimana caranya engkau akan membunuh aku. Setelah berkata demikian, Han Tiong sudah maju menyerang dengan totokan Itsinci, totokan 1 jari 7 kali berturut-turut. Tiongko, jangan. Tianxin mengelak ke sana-sini dan karena dia tak mau melawan, tentu dia akan terkena totokan-totokan maut itu jika saja Kim Hong tidak tiba-tiba menarik lengannya dari belakang. Tiongko, jangan mengangkat tangan terhadap diriku. Tianxin meratap, suaranya terdengar penuh kepiluan. Agaknya hanya kalau aku menyerahkan nyawaku kepadamu maka engkau akan puas, kata Han Tiong dan dia sudah menerjang lagi. Dan Kim Hong menangkis serangan Han Tiong. Bagus, kalian berdua boleh maju dan membunuhku. Lebih baik begitu, kata Han Tiong kepada kedua orang itu. Keadaan menjadi tegang sekali dan saat itu digunakan oleh Kui Yang Tosu untuk berseru dengan lantang. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa Nona Toan Kim Hong ini bukan lain adalah Lam Sin, datuk kaum sesat dari dunia selatan itu. Nah, kalau sahabatnya adalah Lam Sin, mudah kita ketahui manusia macam apa adanya pendekar sadis. Sebelum Tianxin menjawab, Kim Hong sudah mendahuluinya, bukan jawaban langsung kepada Kui Yang Tosu, melainkan ditujukan kepada semua orang yang hadir di tempat itu. Suaranya lantang, sikapnya menantang. Benar sekali. Memang aku pernah menjadi Lam Sin, akan tetapi, kini Lam Sin telah tidak ada, yang ada hanyalah Toan Kim Hong. Semenjak aku bertemu dengan pendekar sadis, Lam Sin sudah kuenyahkan dan Butek Kaipang telah kububarkan. Pendekar sadis yang telah membuat aku sadar dan meninggalkan dunia hitam. Tianxin yang melihat kakaknya sudah maju, kini tidak mau banyak ribut lagi. Dia cepat menarik tangan Kim Hong sambil berkata, "Sudahlah, Kim Hong. Marilah kita tinggalkan orang-orang yang baik-baik ini. Kita orang-orang yang jahat tentu saja tidak ada harganya untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang baik-baik dan bersih ini. Tiongko, maafkan aku, sungguh tak kukira akan begini jadinya di antara kita." "Maafkan, Tiongko." Suaranya mengadung isak dan dia sudah menarik tangan Kim Hong, langsung diajaknya pergi dengan cepat dari tempat itu. Kui Yang Tosu yang sudah marah itu lalu berseru, "Kejar mereka." "Tahan." Tiba-tiba saja Han Tiong berteriak dan dia pun sudah melompat ke depan dan menghadang Kui Yang Tosu dan yang lain-lain. Semua orang memandang kepadanya dan Kui Yang Tosu mengerutkan alisnya. "Chia Tai Hiap, apakah sekarang engkau berbalik hendak melindunginya?" Han Tiong menggelengkan kepalanya. "Tidak, akan tetapi lupakah Totiang, bahwa Totiang mengundang kami untuk rapat besok pagi, di mana akan dibicarakan mengenai pendekar sadis? Mereka yang berkepentingan belum lagi datang, rapat belum diadakan, keputusan belum diambil. Apakah sekarang Totiang sudah hendak melakukan tindakan tanpa adanya keputusan rapat terlebih dahulu? Apakah Totiang atau Kunlun Pai hendak membelakangi Chinling Pai dan Lembah Naga?" Semua orang menjadi terkejut dan Kui Im Tosu berseru, "Siacai, Siacai, Siacai. Sute, kesabaran harus diutamakan. Hati boleh saja panas akan tetapi kepala harus dingin." Ucapan Chia Tai Hiap memang tepat. Kita harus menanti sampai rapat besok. Kui Yang Tosu merangkap kedua tangan di depan dada sambil berkata, "Siacai, Pinto mohon maaf." Sambil menanti datangnya esok hari, Han Tiong menyendiri di dalam markas Kunlun Pai itu. Dia merasa berduka sekali, dan juga bingung memikirkan Tianxin. Dia membutuhkan nasihat orang-orang tua, maka dia mengharapkan kedatangan ayahnya dan juga ketua Chinling Pai. Dia sendiri kini tak mungkin lagi dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Tianxin setelah adiknya itu datang sendiri tadi. Pada keesokan harinya, makin banyak pendekar yang datang untuk memenuhi undangan Kunlun Pai.
sehingga ruangan tamu itu dipenuhi oleh kurang lebih 50 orang tokoh utama dunia persilatan golongan bersih atau para pendekar. Kedatangan Chia Sin Leong bersama istrinya disambut dengan hormat oleh para pendekar, dan tentu saja Han Tiong girang sekali melihat kedatangan ayah ibunya. Segera dia menghadap dan menceritakan semua yang telah dialaminya dalam pertemuannya dengan adiknya itu. Mendengar penuturan puteranya itu, Chia Sin Leong menarik napas panjang berkali-kali. Ia teringat kepada kakak angkatnya, Pangeran Cheng Han Ho, sehingga beberapa kali dia bertukar pandang dengan istrinya ketika mendengar cerita putera mereka. Kemudian dia berkata, "Iya, dia mewarisi jiwa pemberontak dan pendendam seperti ayah kandungnya. Agaknya sifat itu terpendam dalam-dalam pada sanubarinya, sehingga gemblengan pamannya Hong San Wesio dan pendidikan dariku kepadanya hanya menutupi sementara saja." Istri pendekar Lembah Naga, yaitu Baby Chu, tertarik sekali mendengar tentang wanita yang menjadi kekasih dan calon istri Tian Xin. Lem Xin, bagaimana bisa Tian Xin memperoleh jodoh seorang datuk kaum sesat? Akan tetapi menurut penuturan Tiong Ji, Lem Xin sudah berubah menjadi seorang gadis, Toan Kim Hong, keturunan seorang pangeran yang ilmunya lihai bukan main. Asalkan dia betul-betul sudah sadar dan telah mengubah jalan hidupnya, maka tak ada halangannya, kata Chia Sin Leong. Bukan main, kata pula Baby Chu. Siapa kira bahwa nenek yang telah menyelamatkan Lian Hong dan kemudian menjadi gurunya itu, yang terkenal sebagai datuk kaum sesat yang menyeramkan, ternyata adalah penyamaran seorang gadis muda. Dan gadis itu telah memiliki kepandaian tinggi. Sungguh merupakan pasangan yang amat cocok bagi Tian Xin, kata suaminya. Han Tiong mengerutkan alisnya, "Ayah dan ibu, memang kulihat bahwa mereka itu saling mencinta, sama keras hatinya, dan Nona Toan itu pun cantik jelita. Agaknya segalanya memang tidak mengecewakan apabila dia menjadi jodoh Sinte. Hanya saja kalau mereka menjadi suami istri lalu keduanya kembali lagi ke jalan sesat, tentu akan sukar sekali untuk mengatasi mereka bila mereka bergabung. Ilmu kepandaian Sinte telah maju pesat sekali, ayah. Dia sudah mewarisi ilmu peninggalan ayah kandungnya, dan agaknya tingkat kepandaian calon istrinya itu pun tidak kalah olehnya. Pasangan itu akan menjadi pasangan yang mungkin sulit dicari bandingnya, seperti pasangan ketua Chin Ling Pai saja." Selagi pemuda itu bercakap-cakap dengan ayah bundanya, datanglah seorang kakek dan seorang nenek yang disambut dengan penuh penghormatan. Usia kakek itu sudah hampir 80 tahun dan nenek itu pun sebaya dengannya. Akan tetapi mereka berdua masih nampak sehat dan masih nampak bekas-bekas ketampanan dan kecantikan wajah mereka. Kakek itu bukan lain adalah Yap Kun Leong dan nenek itu adalah Chia Giokong, suami istri yang melalui masa tuanya di tempat sunyi dan damai, yaitu di puncak gunung Bwe Hoa San. Sesudah mereka disambut girang dengan hormat oleh pihak Kunlun Pai dan para tamu, dan disambut girang oleh Chia Sin Leong sekeluarga, baru kakek dan nenek itu mempunyai kesempatan untuk mengadakan pertemuan sendiri bersama Chia Sin Leong sekeluarga. "Paman dan bibi, mengapa ayah tidak dapat datang?" Sin Leong bertanya kepada kedua orang kakek dan nenek itu. Tadinya Sin Leong mengira bahwa tentu ketua Chin Ling Pai, yaitu ayahnya, Chia Bun Ho, akan datang sendiri. Akan tetapi ternyata kini diwakilkan kepada nenek itu yang menjadi kakak dari ayahnya, bersama kakek yang menjadi suami kedua dari nenek itu, setelah kematian suaminya yang pertama. Pertama, ada terjadi sesuatu yang tak enak, sehingga ayahmu tidak datang sendiri untuk bicara tentang Cheng Tianxin. Dan kedua kalinya, Tianxin adalah anak Chiao Si, jadi dia itu adalah cucuku sendiri. Maka menurut ayahmu, lebih tepat kalau aku yang datang. Demikian jawab nenek Chia Giokong. Dan memang kami anggap pendapat ayahmu itu benar. Aku yakin akan dapat bicara kepada Tianxin kalau sudah bertemu dengan dia. Anak itu nakal sekali. Telah terjadi hal apakah yang membuat tak enak? Han Tiong bertanya sambil menatap kepada kakek dan nenek itu penuh kekhawatiran. Karena tentu telah terjadi sesuatu yang menyangkut diri Tianxin sehingga kakeknya, ketua Chin Ling Pai, tidak mau datang sendiri untuk bicara tentang adik angkatnya itu. Yap Kun Leong menarik napas panjang.
Mungkin kalian dari Lembah Naga belum pernah mendengar bahwa Chia Kong Liang sudah melangsungkan pertunangan atau ikatan jodoh dengan putri tunggal dari Tung Hai Sian. Ah, sungguh memalukan. Chia Giokong menyambung dan menghela napas. Tentu saja dia merasa menyesal bahwa keponakannya itu, putra tunggal dari adiknya, Chia Bun Ho ketua Chin Ling Pai, berjodoh dengan putri seorang datuk sesat pula. Akan tetapi Han Tiong kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan dia lalu tersenyum. Dia tidak merasa heran, karena dia sudah melihat tanda-tanda bahwa pamannya itu menaruh hati terhadap Nona Bin Biao, putri dari Tung Hai Sian Bin Motu yang memang cantik, dan mempunyai kepandaian lumayan itu. Dan hatinya terasa nyaman kalau dia teringat bahwa adik angkatnya, Tian Xin, juga bertunangan dengan seorang datuk sesat. Benar pula kata ayahnya, biarpun tadinya menjadi orang sesat, asalkan telah insyaf dan sadar, kembali ke jalan benar, apa salahnya? Dan dia pun melihat bahwa Kim Hong tidak bersikap jahat. Sebaliknya malah, bukankah bekas Datuk Lem Sin itu bahkan membantu adik angkatnya untuk menghadapi datuk-datuk lainnya seperti Si Tian Ong, Pak San Kui dan lain-lain? Aku telah melihat Nona Putri Tung Hai Sian itu, dan dia memang cantik, berwatak gagah dan tinggi pula ilmu silatnya. Memang dia cocok sekali apabila menjadi jodoh paman Chia Kong Liang, katanya dan ayahnya memandang kepadanya, lalu tersenyum. Pendekar Lembah Naga ini mengenal betul watak puteranya, dan diam-diam dia merasa bangga karena puteranya itu memiliki watak yang jauh lebih bijaksana daripada wataknya, ketika dia seusia puteranya. Dia tahu pula alangkah mendalam kasih sayang puteranya terhadap Tian Xin, maka dia mengerti apa yang menyebabkan puteranya nampak lega mendengar bahwa Chia Kong Liang bertunangan dengan putri seorang datuk kaum sesat. Akan tetapi, sikap Tung Hai Sian Bin Motu memang patut dipuji. Di dalam kesempatan merayakan ikatan jodoh itu, dia mengumumkan bahwa dia sudah mencuci tangan dan keluar dari kalangan hitam, bahkan dia sudah membuang julukannya, yaitu Tung Hai Sian, dan hanya menjadi seorang saudagar biasa bernama Bin Motu. Kemudian Yap Kun Leong menceritakan, seperti yang didengarnya dari adik iparnya itu, betapa dalam pesta itu muncul Tian Xin dan Kim Hong yang menantang Bin Motu. Ah, agaknya Sinte memang hendak memusuhi semua datuk golongan sesat, kata Han Tiong. Agaknya demikian, akan tetapi sikap Bin Motu memang bagus sekali. Dia mematahkan pedang samurainya dan menolak tantangan Tian Xin. Bagus. Chia Sin Leong berseru. Sikap itu tentu merupakan tamparan bagi Tian Xin. Mereka mengejek Bin Motu dan mula-mula Chia Kong Liang maju, ditandingi oleh Toan Kim Hong dan Kong Liang dikalahkah gadis itu. Tentu saja, kata Chia Sin Leong lagi memotong kata-kata pamannya. Lem Sin itu memiliki kepandaian hebat, tidak aneh kalau Kong Liang kalah olehnya. Kemudian, ayah ibumu maju, dan ibumu memaki-maki Tian Xin yang minta ampun lalu mengajak pergi Kim Hong. Nah, itulah peristiwa yang terjadi di dalam pesta pertunangan itu, dan itu pula sebabnya mengapa ayahmu tidak mau datang menghadiri rapat untuk membicarakan urusan Tian Xin. Yap Kun Leong mengakhiri ceritanya yang didengarkan oleh keluarga Chia bertiga itu. Mereka terus bercakap-cakap dan saling menuturkan keadaan mereka selama mereka tak berjumpa, hingga akhirnya terdengar pengumuman dari pihak tuan rumah bahwa rapat para pendekar dimulai di ruangan tamu yang luas. Semua tamu sudah bersiap, agaknya, karena urusan yang hendak dibicarakan menyangkut diri pendekar sadis yang masih merupakan keluarga Chin Ling Pai dan Lembah Naga, maka pendekar tua Yap Kun Leong bersama istrinya dan keluarga Lembah Naga mendapat tempat duduk kehormatan di dekat tempat pihak tuan rumah, yaitu kedua ketua Kunlun Pai, Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu. Setelah mengucapkan selamat datang dan berterima kasih, Kui Yang Tosu yang mewakili pihak tuan rumah lalu langsung membicarakan pokok persoalan. Diceritakannya tentang berita-berita tentang sepak terjang pendekar sadis, tentang cara-cara pembunuhan yang amat kejam ketika pendekar itu membasmi penjahat-penjahat, tentang pembunuhan yang dilakukannya terhadap Toan Ong, dan terutama sekali tentang perbuatan pendekar sadis dan Lem Sin atau Toan Kim Hong yang mendatangi Kunlun Pai, dan yang menyebabkan kematian Jit Goat Tosu.
Dari cara menceritakannya saja sudah dapat dirasakan oleh semua orang betapa Tosu ini merasa amat marah dan sakit hati terhadap pendekar sadis, dan ceritanya mengandung harapan agar rapat itu mengutuk dan menghukum pendekar sadis. Dan sebagai penutup penuturannya yang makan waktu 1 jam lebih itu, Kui Yang Tosu berkata, oleh karena itulah kami dari Kunlun Pai, hari ini mengundang Cui untuk berkumpul dan membicarakan urusan pendekar sadis, mengambil keputusan apa yang sepantasnya kita lakukan atas perbuatan sewenang-wenang darinya itu. Dan mengingat bahwa pendekar sadis adalah Cheng Tianxin, yaitu putera dari mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang sudah menjadi putera angkat pendekar lembah naga Chia Sin Leong Tai Hiap, juga masih ada hubungan keluarga dengan Qin Ling Pai, maka kami sengaja mengundang saudara-saudara dari Qin Ling Pai dan juga dari lembah naga untuk kami mintakan pertanggungan jawabnya dan pertimbangannya. Tosu itu lalu memberi hormat kepada semua tamu, dan duduk kembali di samping suhengnya, Kui Im Tosu. Suasana menjadi berisik ketika Tosu itu menghentikan pidatonya, dan semua tamu saling bicara sendiri. Meskipun mereka berbicara perlahan-lahan setengah berbisik, akan tetapi, karena yang bicara itu banyak orang, maka suasana menjadi berisik sekali, seperti dalam pasar saja. Hanya keluarga Qin Ling Pai dan lembah naga yang nampak duduk dengan tenang dan diam-diam saja, agaknya masih menunggu keadaan dan tidak merasa perlu untuk banyak bicara. Tiba-tiba seorang yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam bangkit dari tempat duduknya, dan dengan suara lantang dia segera berkata, pendekar sadis harus dibasmi. Dosanya telah bertumpuk-tumpuk. Tentu saja semua orang memandang kepada si tinggi besar muka hitam ini, dan dia pun mengangkat dada, wajahnya nampak bangga. Memang, dalam suatu pertemuan, di mana terdapat banyak orang, kita selalu mempunyai kecondongan hati untuk menonjolkan diri dengan cara apapun juga. Si tinggi besar bermuka hitam ini adalah seorang pendekar ahli guakang, tenaga luar, memiliki otot-otot yang kuat, dan tenaganya seperti seekor gajah. Julukannya juga Ban Kin Hek Jio, gajah hitam selaksa kati, bernama Chiong Sam. Namanya terkenal di daerah Hokkien dan mahir ilmu silat campuran antara ilmu silat Xiao Lim Pai dan ilmu silat dari Kang Lem. Bisa hadir di antara para tokoh pendekar besar itu, si gajah hitam ini tentu saja merasa dirinya menjadi besar, dan dia pun yang pertama kali berteriak mengutuk pendekar sadis itu. Bukan sekali-kali karena dia memang membenci pendekar sadis, namun sepenuhnya terdorong untuk menonjolkan diri itu saja. Dan banggalah hatinya pada saat semua orang memperhatikan dirinya. Betapapun juga, ucapannya itu memancing persetujuan banyak pendekar yang hadir di situ. Banyak di antara mereka yang lantas berseru mengutuk pendekar sadis, setidaknya menyatakan ketidaksenangan hati mereka. Maka keadaan menjadi berisik sekali. Pendekar yang bersahabat dengan datuk seperti Lem Sin bukan pendekar lagi, melainkan penjahat. Harus diberantas. Mari kita datangi mereka berdua dan menumpas mereka. Bunuh pendekar sadis dan Lem Sin. Pendekar sadis memalukan kita sebagai pendekar-pendekar. Teriakan-teriakan semacam itu terdengar di sana-sini. Kui Im Tosu yang melihat ini lalu memandang ke arah tamu kehormatan di sebelahnya, yakni 5 orang dari Qin Ling Pai dan Lembah Naga. Ketua pertama dari Kunlun Pai ini merasa tidak enak sekali, sehingga cepat bangkit berdiri, lantas mengangkat kedua tangannya ke atas, dan suara berisik para tamu perlahan-lahan menjadi berhenti, dan keadaan menjadi tenang kembali. Cui yang terhormat, harap suka tenang dan sebaiknya dalam urusan yang menyangkut diri pendekar sadis ini, lebih dahulu kita mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari para pendekar Qin Ling Pai dan Lembah Naga yang terhormat. Sesudah berkata demikian, Kui Im Tosu yang biasanya tidak banyak bicara itu lalu duduk kembali. Mendengar ucapan ini, Chia Sin Leong lalu berbisik kepada Yap Kun Leong. Paman, kalau paman mempunyai pendapat sesuatu, silakan. Bukan aku, Sin Leong, melainkan engkaulah sebagai ayah angkatnya yang paling tepat untuk bicara. Benar, Sin Leong, engkaulah yang harus menyatakan pendapatmu, sambung Chia Giokong kepada keponakannya itu. Sementara itu, melihat para tamu terhormat itu saling berbisik, Kui Yang Tosu lalu bangkit dan berkata dengan suara lantang,
harap para pendekar yang terhormat dari Qinling Pai dan Lembah Naga suka menyatakan pertimbangan mereka mengenai urusan pendekar sadis. Silakan. Semua orang kini memandang ke arah rombongan tamu kehormatan itu. Dan melihat Chia Xin Liong, pendekar Lembah Naga bangkit dari tempat duduknya, semua mata diarahkan kepadanya sambil menunggu apa yang akan dikatakan oleh pendekar besar yang menjadi ayah angkat dari pendekar sadis. Suara pendekar Lembah Naga terdengar tenang, akan tetapi cukup lantang, dan suara itu mengandung gema yang menggetar, karena kekuatan hikang yang mendorong suara itu seolah-olah keluar dari dalam perutnya. Para Lo Qianwei dan para saudara yang gagah perkasa dan budiman, tak perlu disangkal lagi, Cheng Tianxin putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang kini disebut orang pendekar sadis itu memang adalah anak angkat saya, dan sejak kecil telah berada dalam perawatan dan pendidikan saya. Maka sudah sepatutnya kalau sebagai ayah angkatnya saya dimintai pendapat dan pertimbangan saya. Kami dari Qinling Pai dan Lembah Naga datang memenuhi undangan Kunlun Pai untuk memberi pendapat, pertimbangan dan juga tanggung jawab. Kami bukan bermaksud hendak membela anak angkat kami, melainkan ingin mengajak Anda sekalian yang budiman untuk bicara dengan hati terbuka dan dengan kejujuran. Semua orang menjadi makin tegang. Ucapan pendekar Lembah Naga barusan sungguh mantap serta mengandung wibawa yang kuat. Kui Yang Tosu sebagai wakil pembicara Kunlun Pai dapat merasakan juga kekuatan ini, maka dia pun berkata untuk menyelingi ucapan pendekar Lembah Naga yang berhenti sejenak itu. Sia Chai, kata-kata Chia Tai Hiap dari Lembah Naga memang amat mengagumkan dan patut untuk diperhatikan. Silakan Tai Hiap melanjutkan. Cui adalah pendekar-pendekar penentang kejahatan. Dan Cui semua tentu tahu pula bahwa di dunia ini banyak terdapat penjahat-penjahat yang dinamakan sebagai golongan hitam, di mana terdapat para tokoh dan datuknya. Akan tetapi, mengapa baru sekarang Cui berkumpul dan serentak bangkit ingin menentang dan membasmi pendekar sadis? Mengapa sebelum ini, bahkan sampai sekarang pun, Cui tidak pernah menentang para tokoh dan datuk kaum sesat? Kenapa justru pendekar sadis yang hendak Cui tentang? Marilah kita bicarakan dengan hati terbuka dan jujur, lalu suka memberi jawaban kepada saya. Mengapa Cui memusuhi pendekar sadis? Sejenak semua tamu hanya bisa saling pandang, dan tidak mampu menjawab, akan tetapi kembali mereka didahului oleh Ban Qin Hek Jio yang segera berteriak, karena pendekar sadis sangat kejam dalam menyiksa musuh-musuhnya, sehingga sudah merugikan nama baik para pendekar. Itulah sebab yang utama. Teriakan ini disusul pula oleh teriakan-teriakan lain. Karena dia membunuh Toan Ong Ya yang menjadi sahabat baik para pendekar. Karena dia bersekutu dengan Lem Xin. Karena dia mengacau Kunlun Pai dan menentang para pendekar. Chia Xin Liong mendengarkan dengan sangat teliti, dan dia memperoleh kenyataan bahwa jawaban-jawaban yang bersimpang siur itu hanya berkisar sekitar 3 pokok ini. Maka dia pun mengangkat tangan untuk meredakan suasana, kemudian melanjutkan kata-katanya, suaranya lantang dan mantap. Menurut pendengaran saya tadi, hanya ada 3 sebab yang membuat Cui mengambil keputusan untuk menentang dan membasmi atau membunuhnya. Marilah kita bahas satu demi satu sebab itu. Dan jangan mengira bahwa saya hendak membela atau melindungi anak angkat saya itu, sama sekali tidak. Hanya kita yang mengaku pendekar-pendekar harus dapat membuka mata melihat kenyataan, dan tidak bertindak menurutkan nafsu hati belaka. Pertama ingin saya singgung tentang hubungan pendekar sadis dengan Lem Xin. Mengapa Cui menganggapnya sebagai dosa? Orang yang tadi berteriak-teriak menyinggung hubungan pendekar sadis dengan Lem Xin, tidak ada yang berani membuka mulut. Agaknya mereka gentar terhadap pendekar yang suaranya mengandung getaran penuh wibawa itu, atau memang mereka tidak sanggup menjawab. Melihat ini, Kui Yang Tosu cepat menjawab dengan suara lantang pula. Lem Xin adalah satu di antara datuk-datuk kaum sesat, dan orang yang bersekutu dengan seorang datuk sesat tentu bukan orang baik-baik. Chia Xin Liong menahan senyumnya mendengar ini, lantas dia memandang ke arah para tamu. Cui yang mulia, benarkah memang demikian alasannya maka Cui mengutuk persekutuan antara pendekar sadis dan Lem Xin? Benar, benar.
Banyak orang yang tadinya mengajukan alasan itu cepat berteriak untuk membenarkan jawaban Wakil Ketua Kunlun Pai. Baiklah, mari kita perbincangkan soal ini. Kita semua tahu bahwa bukan pendekar sadis yang ikut dengan Lam Xin, namun sebaliknya, Lam Xin yang ikut dengan pendekar sadis. Kalau seorang pendekar mengikuti jejak seorang datuk sesat, kemudian membantu datuk itu melakukan kejahatan, jelas bahwa dia telah menyeleweng dari jalan kebenaran. Akan tetapi, apabila seorang datuk meninggalkan kedudukannya, meninggalkan kejahatannya dan mengikuti jejak seorang pendekar, apakah hal itu salah? Lam Xin telah meninggalkan kedudukan dan namanya, juga membubarkan perkumpulan Butek Kaipang, dan dia ikut bersama pendekar sadis bukan sebagai Lam Xin lagi melainkan sebagai Nona Toan Kim Hong, putri dari mendiang Pangeran Toan Suong yang terkenal sebagai pendekar sakti yang memberontak terhadap kelaliman kaisar. Ia malah membantu pendekar sadis untuk membasmi datuk-datuk jahat seperti Si Tianong dan Pak San Kui. Cui yang terkenal sebagai pendekar-pendekar budiman, pernahkah mencoba untuk menantang datuk-datuk itu? Dan siapa di antara Cui yang merasa bahwa semenjak dilahirkan sampai sekarang belum pernah melakukan penyelewengan? Kalau Lam Xin yang pernah menjadi datuk itu telah berbalik karena insyaf, dan kini menjadi penentang kejahatan, bukankah hal itu baik sekali? Tung Hai Sian datuk sesat dari timur juga sudah menanggalkan kedudukan serta julukannya, meninggalkan kejahatan dan bahkan kini berbesan dengan ketua Chin Ling Pai. Apakah hal itu tidak patut disambut dengan syukur? Pendekar Lembah Naga berbicara dengan semangat berapi-api, bukan hanya karena dia ingin membela anak angkatnya, melainkan karena dia melihat kemunafikan yang banyak mencengkeram hati mereka yang menyebut dirinya pendekar dan orang-orang baik. Sia Chai Chia Tai Hiap terlalu bernafsu karena hendak membela putera angkatnya. Maaf, To Tiang, bukan membela, melainkan saya menyatakan hal yang sebenarnya. Saya sendiri tidak setuju dengan cara-cara kejam yang dilakukan oleh Cheng Tianxin dan saya akan menegurnya, bahkan akan memaksanya berjanji bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Akan tetapi kekejamannya terhadap para penjahat yang dimusuhinya itu pun ada sebabnya. Sebabnya adalah dendam dan sakit hati. Sejak kecil, dia kehilangan ayah bundanya yang mati dikeroyok dan di antara pengeroyoknya terdapat banyak orang-orang dari golongan sesat. Kemudian, secara berturut-turut dia mengalami gangguan-gangguan dari orang jahat, sehingga dendamnya makin bertumpuk dan akhirnya, setelah dia berhasil mempelajari ilmu-ilmu silat yang tinggi, dendam itu meledak dalam keganasan-keganasan terhadap musuh-musuhnya. Nah, sekarang mari kita perbincangkan alasan kedua yang Cui ajukan tadi, yaitu tentang pendekar sadis membunuh Toan Ong Ya yang merupakan sahabat baik para pendekar. Bukankah di antara Cui banyak yang merasa penasaran bahwa pendekar sadis telah membunuh pangeran itu? Banyak suara menyatakan betul demikian. Dan, Cui tidak tahu apa sebabnya. Apakah tidak ada yang menceritakan kepada Cui mengapa dia membunuh pangeran itu, Pangeran Toan Ong yang masih terhitung paman sendiri dari Nona Toan Kim Hong yang pernah menjadi Lam Xin? Mengapa Nona itu tidak sakit hati atas terbunuhnya pamannya? Adapun Cui yang bukan apa-apa justru merasa sakit hati? Karena Lam Xin memang jahat dan durhaka, terdengar jawaban orang. Toan Ong adalah seorang yang sangat berbudi terhadap para pendekar. Kenyataan ini siapa dapat menyangkalnya, kata yang lain. Sin Leong hanya tersenyum tenang menghadapi serangan kata-kata ini. Tidak ada yang menyangkal bahwa Toan Ong adalah seorang yang berbudi baik terhadap para pendekar, sehingga tidaklah aneh jika kematiannya mendatangkan kedukaan dan penyesalan. Akan tetapi saya kira tidak tepat jika Lam Xin tidak sakit hati atas peristiwa itu, akibat dia masih jahat dan durhaka. Sama sekali tidak demikian, melainkan karena dia amat bijaksana dan menyadari sebab kematian pamannya itu, suatu sebab yang agaknya tidak mau diterima oleh para pendekar yang budiman. Pendekar sadis membunuh Toan Ong bukan sebagai orang yang membunuh seorang yang baik, namun dia membunuhnya karena dia mengira bahwa Toan Ong ialah seorang laki-laki yang jahat, keji dan semua pikiran ini disebabkan oleh fitnah yang dilakukan oleh seorang wanita. Saya kira, di antara para Lo Cianwei yang hadir di sini sudah tahu akan hal itu, bahkan telah melihat sendiri betapa pendekar sadis,
Sesudah menyadari bahwa dia kena diakali oleh fitnah wanita itu, lalu memberi hukuman terhadap wanita itu dengan sadis sekali. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.